Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini tanggal 10 April 2023. Saya dari Kuala Lumpur ini sekarang berada di Karak Highway untuk menuju ke Pahang, di mana kita akan menemui, menjumpai dan juga akan melihat kondisi dari Bapak Wiji yang kondisinya, keadaannya memang sangat-sangat memprihatinkan. Tinggal di sebuah rumah yang sangat tidak layak, sendirian, sakit stroke, jauh dari keluarga, sudah lama sekali tidak pulang. Dan kemarin juga saya mengajak beberapa kawan-kawan yang ada di Kuala Lumpur untuk memberikan donasi, infak dan sedekah. Apalagi ini adalah bulan Ramadan ya. Insya Allah apa yang kita lakukan ini bisa mendapatkan pahala yang dilipat gandakan. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh donatur, seluruh sahabat-sahabat saya yang berada di Malaysia maupun ada yang dari negara China yang ikut menyumbangkan sebagian rezekinya untuk membantu Bapak Wiji ini. Kita lihat ya sekeliling rumahnya Pak Wiji. Ini rumah yang sudah ditempati sekitar 20 tahun lebih. Ini rumahnya bentuknya seperti rumah panggung. Mungkin kalau di perkebunan seperti ini untuk menghindari air ya, supaya nggak banjir gitu. Terus benar-benar memang udah nggak ada apa-apa aja di sini. Nggak ada barang berharga, nggak ada perabotan apalagi. Kemudian ini benar-benar deh nggak layak banget. Ini kalau yang sehat aja bisa jadi sakit, apalagi orang sakit nih. Ini airnya gimana ya Pak? Kalau yang rumahnya di sini? Oh, air pipe ya? Oh. Terus kata hospital itu nggak ada sakitnya. Tapi kan kita lihat beliau tuh sakit gitu loh. Kok bisa ya, kata hospital nggak ada sakitnya? Mungkin sakit dalam situ nggak ada apa-apa lah mungkin. Mungkin hospital itu perawatan di rumah bisa seperti itu. Makanya disuruh pulang. Ya akhirnya kita rawat di rumah kan ya juga butuh biaya buat makan ke apa seperti itu. Dan kita sebagai pekerja, sebagai kuli, gaji pun nggak seberapa. Ya itu saya post di YouTube, siapa tahu ada yang mau membantu seperti itulah. Jadi awalnya Mas juga nggak tahu karena yang merawat adalah pakciknya Mas. Kemudian pakciknya Mas Zainal kasih tahu ke Mas, tuh gimana ya Pak Wiji gitu ya? Karena pakcik saya itu satu rumah sama saya sebetulnya. Dan setiap hari dia pulang pergi ke sini, saya pun melihatnya kasihan. Setiap hari saya tanya, kadang-kadang pukul 12 malam dia baru sampai sini rumah, ada orang yang telepon, dia sudah berteriak-teriak, kelaparan atau gimana gitu, minta bantuan lah intinya. Nah, dia ditelepon, dia mari lagi. Seperti 24 jam itu benar-benar merawat, nggak bisa tidur. Melebihi anak kecil lah, seperti ya melebihi keluarganya sendiri. Dia sepeduli itulah. Terus si Pak Wiji teriak-teriak itu kenapa maksudnya? Minta bantuan. Ya seperti mungkin dia berak, kencing atau lapar atau haus seperti itu. Jadi berak, kencing itu nggak bisa sendiri sudah? Sendiri. Dia setiap hari itu pakai pampers ya. Biayanya selama Pak Wiji ini sakit siapa yang menanggung? Selain kawan-kawan ya yang terutama paman saya ini dan dibantu oleh kawan sekitarnya lah. Jadi saya juga kemarin itu mengadakan penggalangan dana karena mendadak, jadi ya mungkin dapatnya seadanya. Tapi malam hari ini Pak Wiji alhamdulillah sudah akan dibawa pulang ya? Iya. Itu gimana ceritanya? Siapa yang akan membawa pulang? Itu ada salah satu orang yang komentar di YouTube saya. Semuanya dari YouTube akhirnya ya? Semua dari YouTube. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah itu siang itu dia telepon saya, kan saya taruh nomor telepon di situ. Dia telepon saya, dia kata mau pulang kampung dan melihat video saya ini ada orang sakit, dia kasihan, ingin membawanya dia sekali seperti itu. Lepas itu saya tanya apakah betul, dan tadi malam dia pergi ke sini sudah melihat lokasinya dan melihat orangnya, dia kata sanggup untuk membawa pulang. Sekarang kita masuk yuk, kita lihat keadaannya Pak Wiji. Jadi ini adalah keadaan rumahnya, di dalam rumahnya Pak Wiji yang sudah didiami selama berapa lama di sini, Mas? Apanya? Tahun 20 tahun atau 20. Di sini tinggal di dalam rumah ini? Iya, 20 tahun. 20 tahun? Nah, 20 tahun. Oh, 20 tahun. Ya Allah. Tengok sampai rebut semua di rumah. Ya.
Terus selama yang Pak Cinya mana yang ngurus? Saya. Oh, Pak Ci, memang teman sekerjanya ya? Ya dulu dia sopir dia, saya kelindan dia. Terus keluarganya yang di Indonesia sudah dihubungi? Sudah, alhamdulillah sudah. Siapa di sana Mas keluarganya? Yang pertama itu saya hubungi dari kepala desa. Itu pun tahu dari sosial media juga, karena dia di sana video itu sudah meluas dan kepala desa tahu, dan kepala desa itu dan dia sudah menghubungi keluarganya. Intinya keluarganya itu sudah dipasrahkan semua kepala desa. Jadi kalau apa-apa suruh menghubungi bapak kepala desanya dulu. Siapa keluarganya di sana yang akan menerima? Kan katanya udah lama nggak terhubung dengan keluarga ya? Betul. Kakak dia atau apa ponakan ya? Keponakan. Kakak dia udah sebulan ini udah 70. Gimana Pak sekarang kondisinya Pak? Oke. Kuat untuk pulang Pak? Sudah lama Bapak nggak pulang kan? Ada 15 tahun, 14 tahun. Sekarang yang dirasa badannya apa Pak? Kaki. Tak boleh jalan. Tapi kuat pulang untuk malam ini ya Pak ya? Boleh, insya Allah. Kesehatan badan tak ada masalah. Cuma kaki ya kepas-kepas. Apa yang buat sedih Pak sekarang? Nggak apa-apa Pak kalau sakit kakinya. Boleh. Tak boleh, boleh. Saya nangis bukan saja itu, dia sangat sedih. Sedih. Kawan-kawan tengok. Ramai. Ya semua pada sayang sama Bapak, semua peduli sama Bapak. Itulah. Saya pun datang jauh-jauh dari KL ini hanya untuk Bapak. Sayangnya kita baru tahu. Andaikan dari awal tahu mungkin bantuan bisa lebih cepat datang ya Pak ya. Tapi ya sudahlah. Yang penting sudah ada solusinya. Alhamdulillah. Semua boleh lancar. Ini kita sebentar lagi akan buka puasa. Di sini adalah waktu-waktunya doa-doa kita semua akan dikabulkan jika kita mengucapkannya dengan sepenuh hati ya. Dan saya minta doanya di waktu-waktu yang mulia ini dan mustajab ini untuk kesembuhannya Bapak Wiji atau Bapak Samad, kepada seluruh orang Indonesia yang ada di Malaysia, yang saya yakin semuanya adalah orang baik. Kita mau saling menolong, kita memiliki empati yang tinggi, dan kita punya rasa kemanusiaan, gotong royong yang juga sangat tinggi. Sehingga hanya dalam beberapa waktu saja, karena memang waktunya terbatas, sekitar 2 hari saya menghubungi teman-teman saya, tetangga-tetangga saya kanan kiri, sahabat-sahabat juga, dan mereka semuanya ikut bersedih atas keadaan yang dialami oleh Bapak Wiji ini. Jadi saya juga datang ke sini salah satunya selain untuk menjenguk beliau, juga ingin memberikan donasi yang alhamdulillah sempat saya kumpulkan hanya dalam waktu yang sesaat ini. Mudah-mudahan apa yang kami berikan kepada Bapak ini bisa membantu Bapak ya Pak ya. Memang jumlahnya tidak besar, tapi mudah-mudahan bisa sedikit meringankan. Jadi ini adalah sebesar Rp3.500 dari kami semua warga negara Indonesia yang ada di Malaysia ini. Dan ini karena Bapak mau pulang ke Indonesia malam ini, 10 juta sudah saya tukarkan ke dalam bentuk rupiah. Jadi sudah bisa dipakai langsung di Indonesia, dan sebesar Rp500-nya bisa untuk bekal sampai dengan ke Johor apabila Bapak ada keperluan. Sama-sama Pak, ini mohon diterima Pak. Dan banyak yang berkomentar, kenapa Kak Ika nggak buat open donasi secara besar-besaran? Secara undang-undang di negara Malaysia, kita warga negara asing itu dilarang mengutip derma secara umum, karena untuk mengutip derma atau juga collect duit itu harus memerlukan permit atau juga ada lesennya dari sebuah NGO yang resmi dan terdaftar di Kerajaan Malaysia. Apabila kita mengumpulkan uang secara sembarangan, kita yang akan kena pasal-pasalnya. Jadi ada hukumnya, jadi nggak bisa sembarangan. Jadi saya biasanya kalau mengumpulkan sumbangan seperti ini, saya hanya WhatsApp ke beberapa teman-teman atau saya sebarkan ke grup-grup. Itu masih boleh. Jadi itu sebabnya kenapa saya juga sering diomongin kenapa nggak buka donasi besar-besaran, itu alasannya ya. Tapi walaupun kita nggak besar-besaran juga, setidak-tidaknya kita sudah memberikan secara ikhlas. Yang ikhlas itulah yang berkualitas, insya Allah. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini adalah bulan Ramadan yang penuh berkah. Artinya berkah bukan hanya untuk kita yang sehat, tapi juga ada keberkahan juga di balik kesakitan yang dialami oleh Bapak Wiji atau Bapak Samad ini. Jadi ketika saya berada di sini, saya memang sengaja membuat rekaman-rekaman
pesan pendek, saya taruh di grup-grup, dan alhamdulillahnya masih ada orang baik yang memberikan donasi, infak dan juga sedekahnya kepada Bapak Wiji. Kalau tadi senilai 3.500 sudah saya serahkan. Jadi pada malam ini sudah terkumpul sebesar 4.200 ringgit. Jadi masih ada sisanya 700 ringgit pada kami, dan nanti akan ditransferkan berupa rupiah ke rekening keluarganya Bapak Wiji di Indonesia. Ya Pak ya, jadi ada tambahan. Alhamdulillah banyak yang turut prihatin dengan kondisi Bapak, dan tentu saja kami semua berharap Bapak cepat diparingi sehat, cepat baik. Amin. Dan nggak melupakan keluarga-keluarga yang di sini ya Pak, yang sudah baik sama Bapak. Nih di sebelah saya ini ada kakak, siapa Kak namanya Kak? Kakak Rohayati. Oke, jadi Kak Rohayati ini bersama keluarganya yang mengurus Bapak Wiji ini beberapa bulan sebelum beliau akhirnya minta pulang lagi ke sini. Betul ya Kak ya? Iya betul. Terus dulu kok bisa diurus, kedekatannya gimana? Ya, masa dia jatuh motor itu, dia memang di rumah 1 minggu. Selepas itu dia minta balik sini lagi. Jadi dia sudah agak parah. Saya punya sepupu datang ambil di sini. 1 malam, lepas itu saya ambil lah ke rumah. Saya jagalah selama 2 bulan. Selama 2 bulan itu kakak yang ngasih makan, yang memandikan juga berarti ya? Iya. Kotorannya juga? Sama. Sama anak-anak sekali. Hubungannya apa sebenarnya? Tak ada apa-apa hubungan, cuma ya kita belas kasihan sebab tak ada keluarga kan. Jadi siapa lagi kalau bukan kita? Kakak orang Malaysia apa Indonesia? Indonesia. Indonesia dari? Ujung Pandang. Oh, dari Ujung Pandang. Jadi itulah ya namanya kekeluargaannya orang Indonesia, dimanapun kita berada nggak hilang ya Kak ya. Walaupun kita nggak kenal, bukan saudara, tapi kemanusiaan yang bicara ya. Malah minta sop itu kan campur. Makan aja disuapin karena nggak bisa untuk makan sendiri. Nanti yang bawa ke Johor itu 2 orang. 2 orang. Naik van ke sini. Iya. Yang bayarkan van dan tiketnya? Dia yang tanggung dia. Oh, alhamdulillah, Cuma baik dia banget ya. Cuma minta bantuan dari Batam ke Surabaya. Kan itu ada dananya tuh, bisa dibelikan tiket. Berapa katanya harga tiketnya? 2 juta lebih dari berapa ya sebenarnya? Kan itu ada tuh yang rupiah 10 juta bisa dibayarkan Oh, ya, tiketnya. bagi rupiah sekalian. Kasih rupiah sekalian aja. Ini suasana malam di rumahnya Bapak Wiji, dan kita masih ada di sini. Saya dari sore tadi, dan kita menunggu kedatangan yang mau menjemput untuk mengantarkan beliau ke Pelabuhan Johor. Oke, kita sedang menyiapkan Pak Wiji untuk kepulangannya beliau. Namanya siapa Pak? Dodi. Pak Dodi. Ya, adik ya. Terus kebetulan memang mau pulang ya? Iya. Nggak kenal sebelumnya? Nggak kenal sama sekali. Apa yang mendasari jadi mau menolong Pak? Ya memang kebiasaan gitu lah. Kalau saya balik mana ada yang mesti saya bawa. Setelah melihat kondisinya Pak Wiji seperti ini, kira-kira akan memberatkan Bapak dan Masnya nggak yang mau pulang? Insya Allah nggak ada. Nggak ya? Ya, sudah terbiasa. Sudah terbiasa ya? Aduh, baik banget loh. Udah berapa lama emang di sini? Dalam 15 tahun. 15 tahun. Tapi memang selalu punya misi kemanusiaan juga ya. Karena kalau bukan kita yang sesama warga Indonesia, siapa lagi gitu ya Pak ya. Tiket yang dari Batam ke Surabaya itu nanti insya Allah kita yang akan menggantinya. Terus sudah dibelikan belum? Sudah ya? Insya Allah sudah. Oke, jadi kebetulan ada rupiah juga, ada ringgit juga. Nanti manalah yang sekiranya mau diterima. Terus kalau misalnya ada biaya yang lainnya lagi, bisa diselesaikan sama kita di sini. Karena kan saya juga mendapat amanah dari teman-teman untuk mengumpulkan donasi untuk kepulangannya beliau ini supaya sampai kampung dengan selamat. Rumahnya tahu? Rumahnya Pak Wiji di kampung tahu? Tahu ya? Insya Allah tahu. Jadi kita tenang gitu melepasnya juga. Terus juga kira-kira keperluannya untuk pulang ini biayanya apa lagi Pak? Kemungkinan tiket sana aja. Tiket Batamnya. Batam sampai kampung. Batam sampai kampung itu kira-kira berapa? Dalam 2 juta lebih kurang itu. 2 juta lebih itu. Lebih kurang 2 juta lah. Tiket kapalnya? Ferry tak apa insya Allah. Ferry nggak apa-apa. Insya Allah. Terus ini mobil dari sini ke Johor gimana? Tak apa itu. Nggak apa-apa juga? Ya Allah, baik banget. Jadi ada banyak sisanya, bisa untuk berobat beliau di kampung ya? Jadi tadi itu ada sekitar 4.200 yang kami donasikan hasil dari sedekah kawan-kawan semua, dan itu nanti kita pasrahkan juga, titip ke Bapak juga ya, untuk bisa diserahkan ke keluarganya untuk berobat atau beli vitamin yang lainnya.
Kali beli aku dulu. Di. Benar? Oke. Oke, mau pamitan, boleh pamitan terakhir nih. Mana anak saya yang tukang jaga tuh? Sandriana? Mana Eki? Ada di sini nak? Untuk kawal pengen nanti. Pergi ke Pamang. Paspor IC-nya sudah? Dena Bu. Tolong bilangin. Si paspor. Lagi. Mana? Iki paspor, cek. Paspornya saya delok nanti. Jero tak saya jero pasti kafe tak lumpuk nih kono. Panggil Pak Dodinya, kita selesaikan pembayarannya dulu. Pak, jangan lagi ya. Paspornya? Tolong pegangin dong. Kita bayar sekarang aja ya Pak ya? Tiketnya? Bayarnya sama bapak itu. Bapak yang mana itu? Bapak yang bawa itu. Oh, memang uangnya sudah serahkan ke beliau. Oh ya udah. Bagi Kalau bapaknya gitu, itu. gimana ya? Maksudnya biar nggak ada sambutan lagi gitu, nggak membebani juga. Pak siapa namanya? Pak D siapa? Pak Demadi. Pak Demadi. Pak Demadi, apa tuh namanya uang yang santunan tadi sudah sama Bapak ya? Ya, sudah. Semuanya ya? Oke. Apa namanya masalah tiketnya semua ke Bapak ya? Tiket ke Surabaya pembayarannya yang dari uang santunan tadi itu aja. Iya. Nanti Kalau sisa nggak apa-apa, kalau nggak tuh dikirimin dari sini pun langsung sana nggak apa-apa. ditransfer ya, Iya. rekening ya. Boleh. Iya, boleh deh kalau kayak gitu. Boleh, bisa. Bukan tadi kakak lu pakai rupiah. Ya, kan tadi itu ada rupiahnya. Tanya masa gue lihat nanti tengok. Nanti saya bagi nomor Tadi itu ada rupiahnya 10 juta Iya. sama sisanya ringgit. Iya. Sudah dibawa dia bungkus. Yang amplop uangnya tadi. Dia bawa. Yang apa dia bawa bukan dia bawa. Ini ya gitu. Yang amplop coklat tadi? Iya itu saya. Oh. Nanti sisanya kita antar ke kampung Kamen rumahnya. lebih back, mau kan penak is. Campur IC paspornya kan sana. Campur ke IC nih nganu loh. Jadi kan nggak membebani Pak Dodi, udah bawa soal uang lagi gitu kan. Kira kan. Kalau kurang nggak takutnya rupiah. Pak Di. Siapa Pak Di? Pak Di. Oh Pak Di, dengernya Pak Di. Pak Samad, selamat jalan ya Pak ya. Mudah-mudahan Bapak sehat ya Pak ya. Pak, Bismillah banyak-banyak istighfar ya Pak ya. Oke, jadi nih sudah semua diuruskan dokumennya, keuangannya juga, dan itu semua adalah gotong royong kita semua, orang-orang yang sayang dengan Pak Wiji, ada Mas Dodi, terus juga Mas Zainal, kemudian juga Pak Di, dan warga-warga sekitar sini semuanya ikut memberikan bantuan, entah itu berupa moral, material, dan juga tentu saja terima kasih untuk seluruh donatur yang memberikan kasih sayangnya di bulan Ramadan ini yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Bahkan ada sahabat saya yang di Cina, di negara Cina sana, di Cianjing, ikut juga transfer untuk donasi kepulangannya Bapak Wiji ini. Dan mudah-mudahan ini semua menjadi berkah kita semua di bulan yang mulia ini. Kita hanya mengharapkan limpahan berkah, rahmat, dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa apa yang kita lakukan ini bisa mendapatkan limpahan rezeki dan juga dilipat gandakan semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, terima kasih banyak Pak Dodi atas bantuannya. Aduh, nggak kuat deh kayak gini jadinya mau nangis. Maju dulu. Dadah Pak, selamat jalan Pak ya. Balik separuh ya. Ini semua melepas dengan kegembiraan nih. Ada YouTuber Mas Zainal. YouTuber viral loh kamu nih sekarang. Jangan lupa kami. Ya. Beres. Hati Pak. Mangga. Sama sampai tujuan, Pak. Bye.
Alhamdulillah, terima kasih ya bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak yang cantik ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya robbal alamin. Diijabah doanya kita semua ya. Mas Zainal, sini dong. Gimana? Lega? Lega banget Kak. Sampai kayak nggak kepikir kalau bisa sampai seperti inilah. Bahwa sampai pulang beneran gitu ya. Saya rasa cuma main-main, ternyata bisa sampai kenyataan. Bisa sampai kampung dan alhamdulillah semuanya sudah berjalan lancar. Semoga sampai tujuan. Amin. Saat ini jam 10:30 malam. Jadi kalau saya pulang ke KL ini saya jam 1 malam nih baru sampai rumah. Tapi nggak apa-apa, hari ini adalah sama-sama perjuangan kita membuahkan hasil. Terus ini juga kakak yang mengurusi semuanya. Aduh, baik banget, ini adalah wajah malaikat ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Mas Zainal, saya pamit dulu ya. Iya, terima kasih banyak Kak. Sama-sama, sampai ketemu lagi. Kalau nggak karena YouTube kita nggak bisa ketemu Iya, nih. betul. Jadi hitung-hitung ini silaturahmi kita, tapi silaturahmi yang benar-benar membawa berkah untuk semua ya. Karena Amin. kita kan punya misi sosial, membantu orang. Jadi kita nggak cuman ketemu kosong gitu aja. Ternyata hasilnya bisa membahagiakan semua orang di sini lega, semua orang yang mengetahui kejadian ini pun jadi bisa sama-sama mengucap syukur alhamdulillah akhirnya bisa pulang. Jadi kita juga bisa melanjutkan kehidupan kita kembali, bekerja seperti biasanya, dan mudah-mudahan Mas Zainal juga banyak rezekinya. Amin. Dilindungi oleh Allah, sehat-sehat terus. Dan sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih atas donasi, infak dan sedekah dari sahabat-sahabat saya semua yang ikut berpartisipasi, ikut andil untuk memulangkan Bapak Wiji pada malam hari ini. Tentu saja jasa Anda tidak bisa kami lupakan. Tanpa Anda semua, ini semua tidak akan terjadi. Tanpa bantuan kita semua, hal ini tidak akan terjadi. Itulah yang namanya gotong royong dan juga rasa simpati dan empati kita kepada sesama warga negara Indonesia yang ada di Malaysia. Jadi mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi berkah untuk kita semua. Sekian, saya Kaulan langsung dari Srijaya ya. Ini Srijaya. Srijaya Maran, Pahang, di sebuah kebun kelapa sawit. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah dong semuanya, dadah. Yeah.